Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alay Hermawan dengan NI M230512041118. Saya di sini akan melakukan praktikum untuk GNU Linux. Yang pertama di sini saya akan memperagakan cara untuk mengecek versi bash Linux, yaitu caranya adalah ketik saja bash kemudian version. Di sini nanti akan tertulis kayak versinya versi berapa. Yang kemudian adalah bagaimana menavigasi dari folder satu ke folder lainnya. Jadi pertama-tama kita itu bisa mengecek ada folder apa saja, yaitu dengan cara ls. Di sini nanti ada kayak apa yang ada di bagian ini. Kalau di sini saya mau masuk ke dokumen, kita bisa langsung aja cd kemudian documents. Di sini saya sudah masuk documents. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saya akan memperagakan cara menulis teks yang kemudian nanti akan langsung masuk ke dokumen. Jadi yang pertama adalah echo, kemudian apa yang mau kita tuliskan. Di sini saya akan menuliskan nama saya. Kemudian saya akan gini kan, ini namanya adalah mungkin nama atau txt saja begitu. Nah, di sini sudah akan terbuat teks yang judulnya adalah nama atau txt, nanti akan mempunyai baris Rizky Alay Hermawan ini. Kemudian kalau kita ingin menambahkan lagi kayak menambahkan teks lagi di baris selanjutnya, kita bisa membuat lagi. Misal saya akan masukkan NIM saya. Tapi di sini kita menggunakan tanda lebih darinya ini 2, agar nanti dia nggak akan membuat kayak ngehapus semuanya, dia nggak akan ke overwrite, jadi hanya akan membuat baris baru kemudian nama atau txt. Nah, kemudian apabila kita ingin ngecek, kita bisa cat nama. Oh maaf, saya tadi lupa ternyata ini kurang petiknya ternyata tadi. Nah, di sini kita bisa melihat yang ada di dalam nama atau txt ini dengan cara menggunakan cat kemudian nama atau txt, dan di sini bisa terlihat ada namanya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengoverride, ya berarti kita akan begini saja, langsung halo misal, kemudian kita akan menggunakan ininya satu aja, tanda lebih darinya ini satu aja, kemudian nama atau txt. Dan kemudian kalau kita cek namanya, yang ada adalah halo. Misal di sini saya untuk memperagakan pipes, saya akan menambahkan satu baris lagi, misal world gitu. Misal saya akan menambahkan world begini. Nah, di sini kita bisa lihat dengan nama atau txt apa isinya. Ya, halo sama world gitu kan. Nah, kemudian kalau kita misal menggunakan pipes itu kita bisa melakukan seperti ini. Jadi cat kemudian nama atau txt kemudian lambang pipe-nya, yaitu garis lurus ini. Misal saya ingin nge-grab sesuatu yang mempunyai huruf depan huruf H begitu. Jadi saya di sini akan tulis H aja. Nah, di sini yang ketik akan ada halo saja. Begitu. Nah, kemudian sekarang saya akan memperagakan bagaimana kita bisa menggunakan app package manager. Jadi nanti kita akan nyoba update, nyoba upgrade, kemudian kita akan nyoba mencari sebuah software di repository.
Jadi yang pertama kita akan cek dulu sudo apt update. Nah, ini itu dia akan nge-update list repository dari aplikasi yang susah terinstall di sistem. Ini akan menunggu sebentar. Nah, kemudian kita bisa mencoba lakukan sudo apt kemudian upgrade. Nah, di sini oke lah, kita y dulu dan ini akan menunggu dulu. Nah, di sini sudah selesai. Kita bisa melakukan sudo apt kemudian auto remove. Dan ini kita akan menghapus yang tadi yang versinya lama kan sudah diupdate. Nah, ini versi lamanya kita bisa hapus lewat sini. Dan kita akan tunggu lagi. Nah, sudah selesai. Sekarang saya juga akan memberikan contoh bagaimana untuk kita mencari software, kemudian kita akan menginstal softwarenya, kemudian kita bisa menghapus. Jadi pertama, misal kita akan mencari sudo apt search, ini untuk perintah mencarinya. Misal kita ingin mencari fping, ini kita search. Nah, di sini sudah ada ternyata ya fping-nya bisa ditemukan. Jadi kita untuk menginstalnya kita bisa langsung ketik sudo apt install fping. Nah, ini adalah proses penginstalannya. Bisa selesai. Untuk menghapusnya kita bisa langsung sudo apt remove fping. Ini kita yes. Nah, ini sudah selesai remove-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuat partisi baru yang kemudian nanti akan dimount secara permanen di etc fstab pada VirtualBox Ubuntu. Jadi yang pertama adalah kita akan membuat storage-nya terlebih dahulu. Di kontrol SATA ini
kita klik add hard disk, kemudian kita create ini VDI, gak usah di pre-allocate full size, kita next. Untuk ininya saya akan ambil 5 GB aja. Nah, setelah ini udah terbuat, not attached, kita choose. Nanti setelah sudah masuk sini kita oke, kemudian kita bisa masuk ke Ubuntu-nya. Nah, ini sudah masuk Ubuntu-nya. Kita akan buka terminal. Pertama-tama untuk kita mengecek mengenai ada partisi apa aja, ada storage apa saja yang ada di sistem kita bisa lsblk. Nah, di sini ini terdaftar dengan nama SDC. Ini disknya. Nah, di sini kita akan perlu untuk membuat tabel partisinya terlebih dahulu. Jadi sudo cfdisk kemudian /device /sdc. Masukkan passwordnya. Di sini kita akan klik gpt, kemudian ini new, partisi size-nya 5 GB, kemudian akan kita write. Ini akan membuat partisi tabelnya. Kita oke. Ini kita klik yes. Nah, ini partisi table has been created, langsung kita quit. Nah, kemudian kita di sini kita bisa lsblk, dan di sini sudah terlihat udah ada partisinya. Kalau kita mau lebih gampang lihatnya, kita bisa lsblk kemudian main f. Nah, ini sudah ada. Oke, kemudian kita akan butuh untuk ngeformat si partisinya ini. Jadi kita akan melakukan sudo kemudian mkfs .ext4 kemudian main l, ini labelnya saya akan pakai third disk, kemudian /device /sdc1, yaitu partisi table yang baru saja tadi kita buat. Kita enter. Oh, saya salah nulis. Sudah. Alamak. Nah, akhirnya tadi tipe terus. Oke, nah di sini kita itu udah berhasil ngeformat partisi kita. Kalau kita coba lsblk main f, ini sudah muncul labelnya third disk. Nah, kemudian apabila kita ingin melakukan mounting, itu kita bisa melakukan secara temporary, yaitu nanti dengan sudo kemudian mount /dev /sdc1 kemudian /mnt. Ini untuk mounting secara temporary. Di sini saya akan memperagakan cara untuk mountingnya itu yang permanen. Jadi pertama itu kita butuh menginstal dulu yang namanya micro. Jadi langsung kita aja sudo apt install micro. Nah, di sini mikronya sudah terinstall. Sekarang kita akan perlu untuk membuat directory dulu. Make dir third disk. Kemudian kita bisa sudo micro
slash etc slash fstab. Nah, ini akan masuk ke sini. Di yang bagian bawah ini kita akan tulis slash dev slash sdc1, kemudian slash home slash Rizky. Ini tergantung device masing-masing. Kemudian namanya label tadi yaitu terdisk, habis itu ext4 defaults 0 1. Nah, kemudian kita bisa ctrls untuk melakukan save. Kemudian untuk keluar dari sini kita bisa ctrlq. Nah, kemudian apabila setelah itu perubahannya ini kita bisa lakukan dengan sudo mount. Jadi ini nanti akan berhasil mounting. Untuk lihat kita bisa lsplk lagi. Nah, di sini udah masuk mountingannya, udah masuk ke sini. Nah, ini kalau kita reset ini nanti akan tetap, jadi nggak perlu melakukan mounting ulang lagi gitu. Nah, di selanjutnya ini kita akan saya akan memperagakan bagaimana cara pembuatan user. Kemudian kita akan coba juga bagaimana kita menghapus user yang nanti akan kita buat. Jadi yang pertama caranya untuk kita akan cek dulu ada user apa saja di sistem kita ini. Itu caranya adalah cat /etc/passwd. Ini ya, di sini nanti terlihat usernya begitu. Kemudian untuk menambahkan user itu ada dua cara. Yang pertama adalah sudo user add, kemudian nama usernya misal alay1. Nah, kalau kita lakukan yang tadi cat /etc/passwd, nanti akan ada yang baru, usernya sudah masuk. Nah, yang cara kedua adalah apabila kita ingin yang lebih lengkap info-infonya, itu kita bisa menggunakan sudo add user, kemudian namanya misal alay2. Nah, di sini ada, kita akan ditanyakan password. Di sini saya akan masukkan password. Kemudian ini untuk full name-nya, room number, work phone, dan berbagai macam. Nah, ini sebenarnya kalau kita pakai user add, kita nggak akan ditanyain masalah-masalah itu. Jadi kalau misal sekarang kita akan cek usernya apa sudah masuk, ya sudah masuk di sini. Kemudian saya ingin menghapus user yang pertama, user ini alay1 ini. Bagaimana caranya? Yaitu sudo usertel, kemudian min r, nama user yang akan kita hapus misal alay1. Nah, nanti kalau ada seperti ini berarti sudah berhasil terdelete. Dan kalau kita coba cat etc untuk mengecek usernya, di sini sudah tidak ditemukan lagi user kita yang tadi yaitu alay1. Sekian, terima kasih.